Halo, nama saya Atim. Biasa teman-teman manggil saya Ma Atim. Saya seorang transpuan yang kebenaran berpakaian laki-laki. Sehari-hari saya aktif di suatu lembaga yang peduli HIV, pencegahan dan pendampingan untuk ODA. Transpuan adalah ketika laki-laki atau perempuan dilahirkan seseorang yang terlahirkan secara laki-laki atau secara perempuan, tetapi dia punya jiwa kebalikannya. Yang laki-laki menjadi berjiwa perempuan, yang perempuan berjiwa laki-laki. Saya diketahui terinfeksi HIV. Waktu itu saya sudah sakit-sakitan, saya udah kurus. Terus ada teman-teman menyarankan saya untuk tes HIV. Saya akhirnya pergi ke suatu lembaga dan saya melakukan tes HIV. Ya pastinya saya sedih lah, saya nggak menerima kenyataan kenapa saya terinfeksi HIV. Walaupun saya sadar itu perilaku seksual saya sangat beresiko. Kebenaran saya malah menghindar, jadi saya waktu itu sendiri, awal-awalnya saya sendiri. Akhirnya saya pulang ke keluarga saya dalam keadaan sakit, terus keluarga saya panik, akhirnya mereka mengajak saya ke suatu rumah sakit dan saya mendapatkan ARV. Efek samping ada, tetapi menurut saya masih dapat saya toleransi. Ya saya mual, saya pusing. Jadi ketika saya mual ya saya kadang-kadang minum jahe, makan yang dikit-dikit. Ketika saya pusing ya saya usahakan tidur sehingga semua efek samping itu bisa teratasi. Stigma sebenarnya nggak ada sih, cuma saya dengan sendiri saya menghindar dengan keluarga saya gitu. Diskriminasi ada, tetapi saya tanggapin ya biasalah gitu. Toh dari kecil juga saya dapat diskriminasi. Ya saya dikatakan ngemayu, terus gerak-gerik saya ditiru-tirukan begitu, pokoknya diejek itu, dibully istilah sekarang. Penyemangatnya keluarga, terus terang keluarga, rekan-rekan komunitas, tetapi terutama dari diri saya sendiri. Saya memang harus bangkit, harus hidup sehat gitu. Karena kondisi saya dari awal terapi ARV itu memang sudah masa fase AIDS, saya memerlukan setahun untuk saya bisa beraktivitas kembali.
Saya sebagai transpuan, sebagai orang terinfeksi HIV, saya biasa aja. Saya menjalin hubungan dengan masyarakat seperti biasa aja, dan khususnya untuk saya sebagai ODIP, saya hidup sehat, saya bisa beraktivitas, saya produktif, ya mereka akhirnya biasa aja gitu. Sehat ya, kita harus semangat. Terus orang terinfeksi HIV atau tidak sama aja. Ketika orang terinfeksi HIV tetapi terapi ARV, kehidupannya akan seperti biasa, seperti orang-orang pada umumnya. Bisa sehat, bisa bekerja, bisa beraktivitas lainnya. Umur saya udah cukup tua, umur saya 60 tahun, saya sudah terinfeksi HIV, saya sudah terapi ARV selama 15 tahun. Ya, seperti saya ini, seperti dilihat, saya sehat-sehat, saya tetap berdaya, saya tetap ceria, saya tetap optimis. Oh iya, untuk rekan-rekan di luar, siapapun Anda, kalau Anda merasa melakukan perilaku beresiko, segeralah melakukan tes HIV. Karena ketika HIV itu diketahui ketika badan kita masih sehat, cara penanggulangannya akan mudah. Begitu. Oke? Yang sudah terlanjur terinfeksi HIV seperti saya, segera terapi ARV, melakukan ARV secara konsisten dan benar, karena dengan kita ARV, VL kita akan tidak terdeteksi. Dengan VL tidak terdeteksi, kita hidup sehat, dan secara seksual kita tidak menularkan ke pasangan. Saya melakukan pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal itu 6 bulan sekali. Kalau untuk CD4 setahun sekali. Untuk VL, kebenaran saya berobat di puskesmas, dan jadi setahun sekali saya dapat gratis dari puskesmas. Hasilnya saya sampai saat ini saya tidak terdeteksi. Kecemasan pasti ada, karena saya transgender, saya sudah cukup tua, saya hidup sendiri, ya wajarlah. Saya orang yang prinsip hidup saya mengalir aja gitu loh, mengalir aja, saya nggak neko-neko, saya nggak yang aneh-aneh gitu, mengalir aja. Nanti kalau misalnya ini ya untuk kelangsungan hidup saya, untuk ini saya bisa buka warung kecil-kecilan, bisa apa aja lah. Yang penting badan kita tetap sehat. Oh iya, untuk rekan-rekan, kebahagiaan kita ciptakan. Kalau kita bahagiakan diri kita dulu, baru kita bisa membahagiakan orang lain. Kesehatan adalah segala-galanya. Kita sehat, kita bisa berbuat apapun. Oke?